Kalau gue bilang Chelsea finish di atas MU. Dia kita ngomongin MU kalau kita udah pas ngomongin ini. Best yang ngomongin MU ya, gue ngomongin Di MU. atas MU Chelsea Kalau ngomongin MU di Liga Inggris. Di Liga Inggris ya. Tapi kita ngomongin MU tadi malam mungkin hasilnya Best sudah prediksi 3-2 tapi nggak banyak yang menyangka MU bakal kebobolan 2 gol lebih dulu dan juga Gue menyangka. Yang 2 gol. Yang perlu dipertanyakan adalah kapan dalam 12 pertandingan terakhir MU clean sheet. Nggak ada. Saya sudah lupa itu. Makanya gue menyangka. Hanya satu ya. Cuman sekali. Ya. Dan ketika lu akan terus begini dalam sepanjang kompetisi, berat Ji. Capek lu ngejar bikin cetak gol ketika di belakang lu bikin lu was-was terus main. Gila 0-2 di kanan sendiri. Tapi gini ya, gue bukan mau belain MU ya. Cuman memang situasi Itu dibayar sama dia. Enggak. Dia emang suka play safe juga kadang-kadang. Enggak gini. Gue kan yang dulu bilang Maguire busuk juga kan. Iya, Dan iya. itu tetap sampai Iya, sekarang. iya. Cuman gini, sekarang yang ada yang busuk doang gitu, Ji. Gimana? Ya sekarang Maguire kan kayaknya belum fit 100%. Oh iya. Mungkin Kan sekarang habis cedera. 80 habis cedera. Temennya Lindelof, Varane nggak Lagi cedera habis kemarin jeda. Akhir bulan itu. kemudian gelandang pertahannya Fred baru balik ya. McFred, Makanya ya. kemarin kan juga agak kelimpungan di Liga Iya. Inggris. Walaupun di Jadi, babak kedua bagus banget mainnya. ya, nah dengan kondisi seperti itu mereka punya kemampuan individu dalam seorang Ronaldo yang akhirnya menjadi match winner. Jadi secara performa memang nggak bisa terlalu banyak berharap. Iya, Cuman dari hasil tetap buat MU bisa keluar goa semua nih fansnya. Ya, peringkat 1 sekarang kan Ya di paling grupnya. nggak mereka menang tetap. Nah ini yang menurut gua dengan skala keterbatasan Ole lagi-lagi save by the bell. Kali ini CR7 yang gue bilang ini seperti monster, berkali-kali gue bilang. Dia bisa menjadi penyelamat, dewa penyelamat dalam beberapa pertandingan. Tapi kalau Ole nggak bisa ngangkat tim ini, dia bisa menjadi monster bagi si Ole. Karena semua orang sekarang udah nuntut ke si Ole, apalagi yang kurang. Ya kan, udah pemain Sancho didatengin, Ronaldo ada. Kalau nggak bisa, berarti Olenya bermasalah, bukan Ronaldo. Yang pasti tadi malam Ole diselamatkan sama pemainnya. Ya. MU menang bukan karena taktik, bukan karena individu. pelatih menurut saya, tetapi karena individu pemainnya tuh jauh di atas Atalanta. Pelatih bingung nih Om, panik dia kalah 2-0. Iya. Aduh, gue masukin siapa ya? Ini Pogba masuk, masuk. Jadon Sancho masuk, Cavani masuk. Istilahnya itu kalau dipindah di Serie A itu udah jadi salah satu top 5 lah pemain bintang di situ. Tapi kalau di Rans enggak ya, nggak panik. Ya? Mungkin nggak itu emang disiapkan karena ini ya Ole kan nggak sendirian. Ada staf pelatih yang ikut membantu memberikan suara. Carrick dong berarti kan? Ada Mike Phelan. Semua orang Arsene yang McKenna. punya DNA-nya MU lah kalau mereka bilang gitu jati diri. Mungkin mereka nyiapkan yuk kita beri kejutan yuk Pogba di cadangan. Mungkin ini kan skenario kalau pelatih lawan udah memperkirakan ini nih taktik Ole akan begini terus nih kalau dia menang bagaimana. Yang gue pertanyakan adalah kenapa keputusan memaksakan Maguire ini terus dimainkan Karena nggak ketika ada pilihan itu tadi. Ada Eric Bailly. ketidakpercayaan kepada pemain lain Eric Bailly itu membuat kalau gue lihat ya itu akan mengganggu kenyamanan para pemain sendiri. Nah, Tapi kadang saat mengganti kapten juga, Tapi- ibaratnya ini, itu juga secara gua moral baru kan juga ngomong nih. bakal ngejatuhin kaptennya sendiri nggak sih? Tapi kadang di tim itu, kalau kaptennya kita usik, itu kadang-kadang pemain lain yang istilahnya setia sama kaptennya ini ikut terusik. Pertama main-main Inggris misalnya. Pemain Inggris apalagi, ini kan salah satu hero-nya Inggris di Euro kemarin. Siapa tahu dia bisa membuat seorang Luke Shaw, ya kan, jadi nggak semangat, atau Rashford, atau malah Greenwood yang orang-orang Inggris itu jadi nggak semangat. Karena Kalau ada kita alasan calahkan dia pemain baru dijadiin kapten kan. Berarti kan Wan-Bissaka, karena ya. dia belum lama jadi baru Lu gabung harus Inggris. harus jujur Ji. Sejak era Roy Keane, MU punya kapten yang kuat nggak Nggak ada. karakternya? Nggak ada karakternya. Lu tiba-tiba orang baru masuk semusim lu kasih kapten hanya karena dia orang Inggris. Nah itu justru, tapi kan itu ada pembicara, kata ada berita-berita yang beredar, memang dia punya suara yang cukup vokal untuk orang baru udah berani gitu kan. Artinya akhirnya orang mau kasih respect sama dia, suatu tanda tanya juga kan orang baru bisa dapat Hanya karena respect. dia orang Inggris, Ji. Bruno, Kan, maksud gua kayak- nggak banyak ngatur dia di klub sebelumnya. Tapi kan sekarang udah dapat kesempatan jadi wakil kapten juga Bruno kan ketika Nah, Maguire nggak ada. ketika lu memaksakan kapten bermain dengan kondisi yang menurut gue yakin dia nggak 100% fit. Iya, itu gue setuju sih. Lambat larinya, gerakan ininya, ini golnya. ekspresinya,
Lihat itu, harusnya kan dia bersuara. Iya. Ini gue bilang nih Maguire harusnya punya peran di situ itu. Lambat banget Ketika gerakannya, nutup gerakan si Demiral itu. Enggak dong, kalau yang gol kedua mah itu salahnya Luke Shaw dong. Enggak dong, Luke Shaw itu membelakangi bola. Dia memang dia ada kesalahan, tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Ini dia lewat. Oke. Seharusnya ketika dia lihat temennya nggak akan dapat itu bola, Maguire harusnya minimal Jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Itu kan tanggung jawab dia. Kalau menurut saya kalau udah set piece kayak begini di dunia kepelatihan itu biasanya instruksi dari pelatih itu one on one. Iya. Harus Ini kan- cari siapa Ini yang siapa megang Shaw lawan loh, lo. Pak. Yang megang orangnya Iya. Shaw dari Siapa awal. yang pegang itu yang salah. Itu salah. Nggak mungkin dua orang. Kalau dia datang dari belakang, dia nubruk pasti Iya, penalti. iya. Tabrakannya. Tapi sebagai kapten, lu lihat nggak dia dalam berteriak? Terlambat Iya, ya. iya. Di gol pertama lihat di mana posisi dia. Kalau yang gol pertama iya itu ada kesalahan juga dia Menurut hilang gua bolanya. Dia nggak fit. Iya. Ketika lu nggak Positioningnya fit, berantakan ya. kelihatan kok pemain yang nggak fit itu. Tapi ini kalau kita lihat siklusnya MU gitu ya, ketika udah dalam hasil berentetan nggak meyakinkan, kalah-kalah, dan udah dalam pressure udah mulai all out. Ini ya, berapa kali dia selalu bisa lepas dari tekanan kayak gini, misalkan dia bisa menang. Bukan nggak mungkin tahun lalu juga lawan di jadwal berat dia bisa nahan City misalnya, nahan Liverpool Ya. gitu kan. Inilah enaknya MU. Dibahas terus kan. Iya. Oleh out, oleh stay, oleh out, Artinya oleh kenapa stay. dia harus ketinggalan dulu untuk bisa mainnya bisa ngotot gitu. Terlepas dari itu ya, kalau gue bilang ukuran sepak bola sekarang ini jadinya adalah lu masuk Liga Champions. Kalau untuk juara itu jadi cut off of the cake lah. Iya. Jadi kalaupun lu nggak juara lu masuk Liga Champions, it's okay. Besok kita masuk fase Karena grup. juara cuma satu. Ya, 3 pertandingan masuk Liga Champions, oke kita dapat 20-30 juta dolar, oke lah kita pertahankan. Itu juga kan kenapa dulu Wenger begitu lama kan, walaupun Arsenal nggak juara. Yang Karena penting peringkat 4 yang aja penting lah. uangnya masuk dulu. Masuk dulu, fase Nah, yang knockout. kalau lu bilang tadi kenapa setelah terpuruk mereka biasanya bangkit, ya itu kan natural. Mereka punya kapasitas sebagai pemain. Tapi kalau lu lihat, oponen atau lawan mereka ini getting stronger. Chelsea, mungkin kalau kita setuju, 3 tim yang akan masuk 4 besar adalah Chelsea, City, dan Liverpool. Ya, Nah, ya. semakin kecil kemungkinan apalagi kalau kita Oh lihat tak mungkin, selain City, Chelsea, MU, selain City, Chelsea, Liverpool, ya cuma MU yang bisa masuk, siapa lagi coba yang nemenin? ya Arsenal. Kamu kardus beneran, masuk kotak, Enggak. masuk kotak degradasi dia. Gue rasa kita tuh nggak bisa ngebangun tim buat juara Liga Champions. Itu udah dibuktikan bagaimana Juve gagal sama Ronaldonya, gimana PSG, Iya. gimana PSG dengan Messi-nya tahun ini. Ya Tahu, nggak tahu. ibaratnya Chelsea dengan Di Matteo aja bisa juara di Liga Champions kan? Los Galacticos datangin Beckham, Nah, juara. nggak Nggak juara bisa. kan? Kita Artinya nggak bisa. Ronaldo ada juara Liga Champion. Jadi- Nggak semudah itu Liga Kita nggak Champions. bisa ngebangun tim buat Liga Champions. Iya. Bisa ngebangun tim buat Liga Pep karena Guardiola emang ada berapa tahun latih Ah. bangun City, buat nggak juara ada Liga juara Champions final sekali doang buat kan? juara Liga Champions butuhnya keberuntungan, Keberuntungan dan dan MU ini undian udah yang tepat ya. beruntung terus ini Atau ganti pelatih di tengah jalan. Chelsea iya. merasakannya. 2 kali. mungkin juga seperti Ganti itu ya. pelatih lu juara. Dan kalau bicara MU ini jadwal di Liga makin berat loh. Iya, Dan iya. nanti lawan Liverpool kan, Liverpool, weekend. ntar ada City juga, Terus away lawan Spurs dulu. Barengan nih, ada barengan. Arsenal. Baru lawan City. Atalanta. Agak ringan dulu lawan Watford. Atalanta di tengah-tengahnya Villarreal. Terus lawan Chelsea 28 November. Chelsea Away. tuh. Watford. Wah, ini Abis itu puncaknya big match lawan Arsenal. Aduh, itu paling berat sih karena emang tahun lalu juga MU susah lah Arsenal. Tapi Di Atalanta ini hati-hati. Di Atalanta nanti kan Iya, away iya, kan ya. betul. Itu hati-hati. Jadi dalam rentetan sampai tanggal 30 Oktober, November. November, Kan udah habis November. sampai Iya, 1 Desember nanti kan pukul 3 tuh lawan Arsenal. Iya, iya. 1 Desember. Itu yang paling menentukan. Nasib Ole akan ditentukan di situ nanti. Tagar kalau- Ole out, Ole stay akan terus bermunculan dan DPI akan terus membahasnya. kalau soal juara Champions, ini data dari gue yang gue yang udah pernah waktu itu gue ulang lagi. Ada di YouTube nggak? Ada juga Hah? juga Ada nih. di YouTube Bung Harpan kan? Ada nih. 20 tahun terakhir, Ah. tim yang di pertandingan pertama di Liga Champions kalah, nggak ada yang juara. Oh. 20 tahun terakhir. MU kalah ya sama yang Makanya kalau kita bicara Lu berharap MU juara Liga Champions? Nggak juga minimal, sih. minimal final lah. Anjay. Wah, karena ini kan Tiket kemana kita? ini kan bukan soal sistem bermain tapi soal keberuntungan ada di sana. Nggak, kalau- Beda sama liga. Enggak, gue bertanya harapan lu atau analisa lu? Harapan sih juara aja kalau Harapan. Karena banyak banget tim-tim yang menurut gua, ibaratnya Tottenham aja bisa ke final dengan permainan semenjana menurut gua. Itu dengan counter doang. tapi kalau dikatakan beruntung itu sebenarnya
ketika lu punya persiapan bertemu dengan kesempatan. Ya. Gitu. Setiap sepak bola itu punya aspek 10% keberuntungan yang di sebanyak apapun persiapan lu ketika lu nggak punya keberuntungan itu nggak jadi. Iya. Tapi Ole sering menunjukkan ketika di saat terdesak dia punya kesempatan dalam kesempitan. Makanya selalu, gue kan? mau dia stay. Oke, kita tunggu dia stay seperti mungkin apa ya. mungkin buat Ole kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Terusan gitu aja ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu-gitu. Kita lebih lihat jadwal berat ini apakah Ole bisa melalui dengan mencuri poin yang cukup banyak atau justru bakal menjerumuskan dia semakin menuju tagar Ole. Tapi kalau kita dari sisi Atlantanya, ini sampai kapan dia main dengan, ini kan bisa dibilang cara mainnya kayak Leeds-nya Indonesia, Leeds-nya Italia lah ibaratnya main sangat nyerang, tapi pertahanannya juga punya impact-nya sangat jelek dalam transisi. Sebenarnya Atalanta goyang musim ini itu bukan karena memang mereka udah menurun kemampuannya atau memang terlalu gila. Banyak pemainnya tuh nggak bisa main cedera. Ya. Termasuk ada yang Hampir hilang kan, Romero juga 4 pergi. pemain intinya itu yang musim lalu gacor di Euro itu cedera. Salah satunya adalah Hans Hateboer. Ya, yang orang dari nggak tahu dari mana tiba-tiba jadi inti di timnasnya. Belanda ya? Di timnas Belanda. Terus udah gitu dong. Gue pikir lo bakal lanjut. Tapi kita kalau ngomongin ini tren sekarang lagi rame oleh out, oleh stay. Kita ngeliat kemarin mungkin di Old Trafford di akhir match tuh ada bener-bener fansnya masih menyanyikan nama dia. Terus pemainnya Waktu 02 break. Hah. Lu dengarkan orang nyanyiin Ole kan? Iya. Artinya Ada harapan terhadap Ole, ada dukungan. ya, artinya masih fans sama pemain tuh masih Gua di nggak- belakang dia Gua sebenarnya. nggak yakin karena kita kan nggak di stadion. Kita cuma Itu ada suaranya. Enggak, kita cuma Ada suaranya dibocorin itu. kita cuma mungkin Bukan dengarnya nggak yakin, emang suara ini audio dinyalain lagi nggak ada penonton. Itu tahun lalu lagi pandemi. Pak, accent Inggris itu susah. Mungkin kita dengarnya olehnya doang, tapi siapa tahu outnya itu kan logatnya beda. ya kan? Nggak tahu. Kalau Itu gua masih gini, belum bisa Masa bisa dipastikan. salah? Itu mendukung oleh. Lu tadi Gua nggak harusnya yakin. dibela gua di sini bukan jadi nyerang gua. Ketika kalah 2-0, masa masih tetap didukung oleh? Gua nggak Nah, yakin. kalau Itu gua lebih ngeliatnya itu gini. namanya hoax. Bagaimanapun juga kan Ole kan legend. Iya. Ya kan dia pernah memberikan sesuatu bagi MU. Jadi kalaupun mungkin fans ada yang nggak setuju, mungkin dia diem. Iya. Ya kan? Tapi kalau ada yang tentu setuju juga dia nyanyikan. Jadi orang juga kalaupun ada yang nggak suka sama dia nggak akan sepulgar itu untuk mengatakan teriak-teriak. Nah beda misalnya kalau Mourinho di Chelsea. Ya. Waktu kalau nggak salah yang kedua ya kalau nggak salah yang English commentary mengatakan he fights with everybody katanya. Termasuk fansnya ketika mencibir dia mengatakan 3 apa? Kalau 3 gelar gue udah kasih ke lu segala Mourinho. macam ya. Iya. Dia Respect. ya, karena dia gitu. bukan orang situ. Maksudnya nggak pernah di situ. Iya. Maksudnya bukan yang kayak Respon Ole. reaktifnya dia Iya. itu Mourinho. Ole nggak menunjukkan itu. Iya, Ole it's good guy lah. Jadi Reaktif orang juga ya. respect ke dia Iya. walaupun mungkin ada Orang yang kurang yang, serap dengan prestasi yang dia. 02 itu lu nggak, wah ini tahun 99 nih gitu. Iya, pasti ada lah. Tapi kalau pemain pun juga Bisa kemarin lihat, ngejar Munchen ini. after halftime pun kelihatan gesturnya sama Ole dan juga ketika merayakan sebenarnya main itu juga masih main buat dia bukan? yang gue memang- malah ngeliat sebaliknya lu Ji. Serius? Iya, Dari kan? mana? Dari mulai isu-isu ya soal mulai Pogba speak up. Pogba speak up, Ya Ronaldo juga katanya. Ya dan Ronaldo gue rasa kita nggak perlu jadi peramal lah untuk tahu bagaimana leadership dia di 2016. Jadi gue nggak Fernando Santos aja yang segitu udah senior aja dia berani istilahnya overlapping ya Iya, iya. posisinya. Apalagi di Ole yang pernah main bareng sama dia. Gue yakin Di pasti. awal pertandingan datang kan dia Sempat. begitu tarik keluar kan mati Iya. teriak sampai Iya, Ole bilang, Yang sama Ole bilang- boy, sini lu duduk lu cing. Nah, jadi Sampai peran gua Ferdinand, itu. Ferdinand bilang kalau saya pelatihnya saya bakal marahin Ronaldo. Pasti, dan Betul. itu yang kata Harpa. Harpa. Kalau istilah gue durian runtuh ke kepala Ole, kalau Harpa kan Monster. bagi Ole. Iya. Tapi Peran sebenarnya Ronaldo berarti ini sebenarnya menurut kalian jadi kayak bom waktu aja gitu ya ketika dua hasil sisi mata uang. Ah. Dua sisi mata uang. Tentu dia adalah seorang predator juga. Kemarin dibuktikan dia dengan match winner. Tapi kalau lu nggak trade dia dengan baik dan tim ini tidak menghasilkan sesuatu, CR7 akan mengambil dari ruang ganti. Iya. Tapi kalau misalkan mereka sudah hilang kepercayaan sama dia, nggak mungkin dong tadi malam bakal main Ya, fight habis-habisan buat kayak sejauh gitu. mana friksi itu terjadi kita nggak tahu. Kayaknya Ole kan legend, Iya, legenda. tetap. Kalau Mourinho dia bukan orang Chelsea. Betul. Ya. Ole dia besarkan bersama Sir Alex juga. Jadi adalah engagement keterikatan itu. Ya, ya. Tapi gue bertanya sama lu, Ji. Kalau lu dikasih kesempatan milih Ole atau Ronaldo yang stay? Waduh, itu berat juga ya. Tergantung sih, itu tergantung situasinya. Enggak. Jawabannya lu milih mana? Ole yang stay atau Ronaldo yang stay? Karena kecenderungannya dalam 2 tahun Ole ini kan
Gua pilih Ole sih. perempuan kalau menuju menopause pilih Ole. itu agak emosi tinggi loh. Ronaldo menuju pensiun, Iya, iya. emosi tinggi. Nah, tapi gue kalau disuruh milih itu, gue akan milih Ole karena Ole yang udah membangun tim ini. Ronaldo hanya orang baru yang baru datang walaupun dia legend ya, tapi dia legend yang udah dari 10 tahun yang lalu. Sekarang dibangun sama Ole. Ronaldo pun juga inisiatif dari Ole ketika tahu City menawar dia. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi Bang Wes ini menunjukkan memang akan ada dua friksi kubu yang Setuju. terpecah di pendukung Itu setuju, MU. seharusnya. Cuman masalahnya dua-dua pendukung ini memberikan respect ke Ronaldo dan Ole. Ya, 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 ya. Gitu. Artinya sebenarnya kita tinggal melihat ketika memang hasil tidak menguntungkan, ini akan menjadi buang Nah, waktu yang sangat besar buat MU. Betul, ya, sama Ole. kuncinya adalah prestasi. Prestasi, Kalau hasil. misalnya MU nanti di pekan bulan-bulan berat ini mereka bisa melalui, mungkin semua oke. Kalau udah prestasi tapi ujung-ujungnya haters akan bilang ini cuma pemain yang ngangkat bukan pelatihnya yang bikin menang. Tapi itu akan Iya. terus bergulir sampai nanti even MU juara pun itu akan terus bergulir. bahwa Suara MU ini- haters bukan suara manajemen klub. Betul, itu Beda setuju. di Indonesia. Emang di Indonesia siapa yang begitu? Iya begitu deh. Oh, Itu Sampai situ aja, Ji. sampai situ aja. Taruhannya nyawa saya.